Salam sehat untuk adik-adik mahasiswa kedokteran. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Andus Agung Budi Okawismurti, yang kali ini menjadi dosen kalian, khususnya dalam menempuh mata kuliah sosiologi kedokteran. Adik-adik mahasiswa FKIK yang saya cintai, sosiologi kedokteran adalah satu mata kuliah yang boleh dikatakan baru diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dan sosiologi kesehatan ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan pemahaman tentang cara pendekatan sosial yang dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan ketika nanti hidup di tengah-tengah masyarakat. Sosiologi kedokteran ini sebenarnya bersumber, induknya ada di sosiologi. Bahwa materi ini menguraikan tentang sosiologi secara umum, bagaimana masyarakat, hakikat masyarakat, ruang lingkup sosiologi dan pendekatan sosiologi dalam sosiologi kedokteran. Diharapkan setelah adik-adik belajar tentang sosiologi kesehatan ini, adik-adik sebagai mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan apa sih sebenarnya sosiologi itu dan bagaimana hakikat sosiologi dan hakikat masyarakat, termasuk di dalamnya adalah masyarakat kedokteran, dan ruang lingkup serta pendekatan ilmu sosiologi yang nanti akan adik-adik gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Adik-adik sekalian, sosiologi itu sesungguhnya berasal dari Yunani atau bahasa Yunani, yakni sosio dan logos. Nah, sosiologi sebagai sebuah ilmu itu asal katanya, jadi secara etimologis itu berasal dari Yunani, yakni sosios yang berarti kawan atau teman, dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi itu secara leksikal itu berarti ilmu berkawan, ilmu tentang pertemanan, yang kemudian menurut ahli sosiologi atau boleh dikatakan sebagai bapaknya sosiologi, yakni Auguste Comte, itu menyebutkan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Jadi sosiologi menurut Auguste Comte itu adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Lalu masyarakat itu apa? Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Jadi masyarakat itu berbeda dengan kerumunan. Kalau kerumunan atau crowd itu adalah kumpulan orang-orang, tetapi di dalamnya tidak ada tujuan, tidak ada ikatan-ikatan sosial, tidak memiliki budaya. Sedangkan masyarakat sebagai sekelompok orang atau kumpulan dari orang-orang, ini di dalamnya dia memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, kemudian memiliki kepentingan bersama. Sebagaimana adik-adik sekarang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, seperti Banjar, kemudian ada kelompok-kelompok sosial yang di dalamnya tentu memiliki hubungan satu dengan yang lain. Ada keikatan sosial, ada kepentingan bersama, ada tujuan yang hendak dicapai, kemudian memiliki budaya. Budaya itu adalah hasil cipta rasa dan karsa di antara orang-orang yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. Ada juga yang mengatakan bahwa sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat. Jadi belajar sosiologi, belajar tentang masyarakat. Belajar sosiologi, kita belajar tentang bagaimana kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Maka sosiologi juga mengajarkan kepada kita tentang perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat beda dengan perilaku orang-orang, beda dengan perilaku kelompok-kelompok. Jadi
perilaku masyarakat adalah menjadi objek studi dari sosiologi. Juga di dalamnya menyangkut perilaku sosial manusia. Jadi, belajar sosiologi kita mencoba mengamati perilaku masyarakat, mencoba mengamati perilaku sosial dari kelompok-kelompok masyarakat yang nanti tentu akan adik-adik hadapi ketika adik-adik nanti menjadi dokter terjun di tengah-tengah masyarakat. Apa yang bisa kita lihat misalnya dalam konteks kekinian? Bagaimana kemudian orang berperilaku sehat? Jadi masalah COVID-19, pandemi COVID ini, diantaranya tentu berkaitan juga dengan perilaku sosial. Bagaimana orang sekarang dihadapkan kepada proses transmisi penyebaran COVID lebih disebabkan oleh perilaku masyarakat. Bagaimana perilaku hidup sehat, bagaimana ia melakukan kontak sosial, bagaimana kita harus menjaga social distancing. Ini adalah masalah sosiologis. Kenapa kemudian di satu tempat gejala atau pandemi ini begitu sangat intens berkembang, sementara di tempat lain bisa diatasi. Ini semua menyangkut tentang perilaku masyarakat. Ini menjadi objek studi sosiologis. Oleh karenanya, seorang dokter tidak saja dia harus paham tentang bagaimana ilmu kedokteran, tetapi mereka juga harus sangat paham tentang ilmu sosiologi, utamanya di dalam melihat perilaku masyarakat. Kemudian pendapat yang lain juga mengatakan bahwa sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu tentang masyarakat. Sebagai sebuah ilmu, tentu ia akan tersusun dari kaidah-kaidah akademik, kemudian tersusun secara kritis, kemudian bisa dipelajari atau digunakan sebagai dasar oleh siapapun dalam berhadapan atau berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Lanjutkan. Oke, tadi saya sudah jelaskan bahwa sosiologi itu adalah ilmu. Sebagai sebuah ilmu, dalam konteks keilmuan secara umum, itu taksonomi keilmuan itu bisa kita pilah menjadi dua bidang yang besar. Yang pertama disebut dengan ilmu sosial, yang kedua disebut dengan ilmu alam. Biasanya di dalam ilmu sosial lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat kualitatif, jadi pendekatan-pendekatan kualitatif. Biasanya pendekatan kualitatif ini cenderung menyangkut tentang pemahaman masyarakat, tentang bagaimana kualitas hubungan-hubungan sosial. Sementara ilmu alam atau eksakta, di mana kedokteran ada di dalamnya, itu lebih bersifat kualitatif. Jadi biasanya lebih pasti dia. Maka pada masa yang lalu, ilmu alam itu juga sering disebut dengan ilmu pasti. Nah, bagaimana kemudian taksonomi keilmuan ini? Ada ilmu sosial di satu sisi dan ada ilmu alam di sisi yang lain. Nah, di dalam ilmu sosial ada yang disebut dengan sosiologi. Jadi sosiologi ini adalah induknya ilmu sosial. Maka ia dikatakan sebagai pure science, ilmu murni. Jadi sosiologi ini adalah pure science. Sementara ilmu-ilmu sosial yang lain, katakanlah seperti ilmu hukum, kemudian ada ilmu politik, itu lebih dia menjadi applied science. Jadi di keilmuan kita mengenal pure science, ilmu murni, dan ada applied science. Applied science ini adalah ilmu terapan yang bisa diterapkan. Nah, di dalam sosiologi itu sendiri, adik-adik sekalian, ini bisa kita pilih dan berkembang. Jadi sosiologi sebagai sebuah ilmu, dia berkembang di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Maka sosiologi pun kemudian turunannya sangat banyak. Kita mengenal ada sosiologi politik.
itu lebih menekankan kepada bagaimana masyarakat politik, bagaimana masyarakat dalam konteks aktivitas dan kehidupan politik. Kemudian kita juga mengenal sosiologi hukum. Sosiologi hukum juga sama. Bagaimana misalnya kita belajar tentang hukum dalam artian yang dinamis, hukum dalam artian yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan saat ini kita juga mengenal apa yang disebut dengan sosiologi kesehatan, atau juga lazim disebut dengan sosiologi kedokteran. Jadi sosiologi kedokteran tentu erat kaitannya dengan bagaimana praktek-praktek kesehatan atau praktek-praktek kedokteran itu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi sesungguhnya ilmu apapun yang kita pelajari nanti muaranya pasti akan ketemu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Begitupun halnya dengan ilmu kedokteran. Jadi kita tidak bisa sendirian. Kita tidak bisa akan melakukan sesuatu tanpa ada orang-orang lain. Orang-orang lain inilah kemudian ketika mereka bersepakat untuk bersatu, bersepakat untuk hidup bersama dengan tujuan yang jelas, dengan arah yang jelas, dengan aturan yang jelas, inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan sosiologi, termasuk di dalamnya adalah sosiologi kesehatan. Lanjut ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa sosiologi itu adalah ilmu. Lalu apa persyaratan dari sebuah ilmu? Pertama tentu ilmu apapun itu, dia mesti punya pakem. Pakem itu artinya syarat-syarat sesuatu itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Itu yang sudah sudah ada di slide, Anda silakan baca. Yang pertama tentu bersifat objektif. Jadi ilmu itu objektif. Objektif dalam artian tidak didasarkan atas subjektivitas kita. Objektif itu bisa diterima oleh semua. Dan syarat-syarat yang lain itu sudah kita jelaskan. Nah, berdasarkan pada pengertian bidang ilmu tadi, adik-adik sekalian, maka sosiologi itu mempunyai dua objek sesungguhnya. Yang pertama, apa yang disebut dengan objek material. Objek material dari sosiologi adalah kehidupan sosial. Jadi objek materinya, materialnya itu adalah kehidupan sosial. Kemudian ada gejala-gejala sosial, ada proses hubungan antar manusia. Jadi ada interaksi di antara manusia satu dengan manusia yang lain, yang kemudian ini berpengaruh terhadap kesatuan manusia itu sendiri. Jadi ingat bahwa ada objek material, ada objek formal. Jadi kalau objek material itu adalah kehidupan sosial. Apa yang dimaksud dengan kehidupan sosial? Berbagai macam kehidupan ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti halnya saya katakan, setiap orang adalah makhluk sosial, son political, makhluk sosial. Jadi tidak mungkin kita hidup sendirian. Begitupun dokter. Dokter tidak mungkin akan bisa hidup sendirian. Ia pasti akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan profesi dokter ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang masyarakat perlu sehat secara orang per orang, secara individual. Maka kumpulan dari orang-orang inilah yang nanti akan membentuk masyarakat. Maka kehadiran dokter di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dokter harus paham tentang masyarakat, harus paham tentang gejala sosial, harus paham tentang kehidupan sosial, harus paham tentang proses hubungan antar manusia. Karena konon katanya kesehatan seseorang salah satunya sangat bergantung pada aktualisasi diri. Aktualisasi diri artinya bagaimana ia bisa hidup
berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Nah, objek yang kedua adalah objek formal. Apa yang dimaksud dengan objek formal? Jadi penekanannya ada pada manusia sebagai makhluk sosial atau manusia ada di tengah-tengah masyarakat. Apa bedanya? Jadi kalau kita lihat manusia itu sendiri, kita ini sebenarnya mempunyai posisi ganda. Pertama, kita sebagai makhluk individu, ya kan? Jadi Anda, orang-orang ini masing-masing adalah makhluk individu secara orang per orang. Kemudian di sisi yang lain, kita juga menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka jangan salah, manusia itu memiliki dua jiwa sebenarnya. Jiwa secara individual dan jiwa sosial. Ini akan sangat berbeda nanti, akan sangat berpengaruh terhadap cara mereka berperilaku, cara mereka dalam beradaptasi. Karena di satu sisi, sebagai makhluk individu, setiap orang itu pasti punya ego dan super ego. Ya kan? Anda pasti punya ego, Anda pasti punya super ego. Ya saya contohkan misalnya, kalau orang cacat, maaf ya, kalau orang cacat misalnya, kalau kita sebut cacatnya dia pasti marah. Padahal faktanya dia memang cacat. Kalau orang jelek misalnya, kita sebut dia jelek, pasti marah. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu perlu aktualisasi diri. Dia punya ego dan super ego. Dia ingin disebut sempurna. Walaupun kita sadar setiap manusia itu tidak sempurna. Ya itulah yang disebut dengan jiwa individu. Sementara dalam jiwa sosial, sebagai makhluk sosial, maka keberadaan manusia baru dikatakan sebagai manusia ketika ia ada di tengah-tengah masyarakat. Ini yang disebut dengan makhluk sosial. Jadi adik-adik ini baru dikatakan sebagai manusia apabila adik-adik ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena orang lainlah yang mengatakan bahwa adik-adik itu manusia. Ya. Artinya, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa melepaskan diri dari manusia yang lain. Kenapa? Kalau kita dekatkan dari ilmu ekonomi misalnya. Dalam ilmu ekonomi itu dikenal dengan istilah kebutuhan. Kebutuhan manusia. Setiap orang pasti punya kebutuhan. Dan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, unlimited. Sementara alat untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Keterbatasan alat untuk memenuhi kebutuhan itulah kemudian kita membutuhkan orang lain. Kebutuhan kita terhadap orang lain itulah kita perlu berinteraksi. Kita perlu saling berkolaborasi. Bagaimana dokter bisa hidup kalau tidak ada masyarakat yang sakit? Atau bagaimana masyarakat yang sakit bisa sembuh kalau tidak ada dokter? Jadi ini yang disebut dengan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan inilah yang kemudian meneguhkan kembali bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Oke? Paham ya? Kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita masuk kepada sosiologi sebagai sebuah ilmu. Bagaimana kemudian dia bisa kita gunakan sebagai alat bantu kita. Nah, ini alat bantu ya. Sama dengan kalian sebagai dokter nanti membutuhkan alat bantu. Alat bantu yang bisa memudahkan hidup kita. Jadi alat bantu ini adalah alat yang memudahkan hidup kita. Sama halnya dengan berkomunikasi. Sekarang ada alat bantu yang disebut telepon, HP. Ini alat bantu. Kenapa? Dengan alat bantu ini sangat memudahkan hidup kita berkomunikasi dengan orang lain. Dengan keterbatasan jarak. Jadi HP bisa membantu kita berkomunikasi dengan teman-teman kita di luar negeri. Dengan orang-orang yang jauh dari kita secara fisik. Akan menjadi dekat. Hal yang sama, sosiologi pun mempunyai alat bantu yang disebut dengan
pendekatan. Jadi pendekatan ini adalah cara pandang. Bagaimana kita memandang masyarakat. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Auguste Comte. Auguste Comte ini sebagai bapak sosiologi. Dia mengatakan bahwa sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat. Masyarakat yang seperti apa? Jadi Auguste Comte ini melihat masyarakat itu berubah, tidak statis, tapi dinamis, berkembang. Kalau Anda lihat atau Anda pernah dengar teori Darwin misalnya, teori Darwin ini bagaimana melihat perkembangan masyarakat dari awal, orang individu. Manusia dulu konon katanya dari kera, kemudian berubah terus. Nah, hal yang sama Auguste Comte itu mengajarkan kepada kita cara mendekati masyarakat dari sisi perubahan sosial. Apa yang dimaksud dan apa manfaatnya untuk kita? Jadi melalui pendekatan perubahan sosial ini mengajarkan kepada kita bahwa masyarakat itu tidak diam, masyarakat itu bergerak, masyarakat itu berubah dari satu situasi tertentu ke situasi yang lain. Hal yang sama nanti akan berdampak pada perubahan cara pandang seorang dokter terhadap masyarakat atau perubahan alat-alat yang dibutuhkan dalam rangka bagaimana bisa menyembuhkan orang-orang. Ini sudah pasti. Jadi teknologi kedokteran akan berkembang terus sejalan dengan perubahan dan tuntutan masyarakat. Inilah oleh karenanya Anda jangan melihat masyarakat itu statis. Masyarakat itu akan berubah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan Anda pun sebagai bagian dari masyarakat harus tetap bisa mengikuti perubahan. Tren, nah, kalau anak-anak muda sekarang mengatakan tren. Atau dalam bahasa yang lebih keren, viral. Jadi ada berita yang viral, berita yang disukai, yang digemari oleh masyarakat, dan apa yang lagi viral hari ini bagian dari perubahan sosial itu. Ini pendekatan yang diajarkan oleh Auguste Comte. Yang kedua, ada yang disebut dengan pendekatan fungsional atau fungsionalisme. Jadi pendekatan fungsionalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Emil Durkheim. Dia melihat masyarakat atau berusaha menelusuri masyarakat dari sisi fungsinya, dari berbagai elemen-elemen sosial. Maka kalau kita mengenal sistem kasta, sistem warna, ini adalah pendekatan fungsionalisme yang diajarkan oleh Durkheim dalam melihat atau cara pandang kita dalam melihat kehidupan masyarakat. Untuk apa? Untuk mengetahui dan sekaligus memelihara adanya keteraturan sosial atau social order. Jadi masyarakat ini perlu teratur, perlu diatur dan perlu teratur. Ini yang disebut dengan social order. Bagaimana misalnya pendekatan fungsional ini bisa melihat bahwa dokter secara fungsional ia menjalankan fungsinya sebagai penjaga kesehatan secara orang per orang yang nanti otomatis menjaga kesehatan masyarakat secara fungsional. Tukang atau fakultas teknik nanti akan melahirkan orang-orang yang bisa membuat rancangan bangun atau konstruksi tentang bangunan, bagaimana interiornya, bagaimana eksteriornya. Nah, jadi secara fungsional orang-orang teknik itu memang difungsikan untuk membuat infrastruktur bangunan dan sebagainya. Ini fungsional. Nah, begitupun profesi-profesi yang lain. Sehingga tidak ada profesi yang lebih rendah antara satu dengan yang lain. Jadi semua profesi itu mulia. Karena secara fungsional keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dan selanjutnya kita lihat pendekatan berikutnya. Ada juga yang mengatakan, ini yang disebut dengan pendekatan analogi organik. Jadi pendekatan analogi organik ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahami masyarakat seperti melihat tubuh manusia. Jadi analogi organik.
organ tubuh. Jadi masyarakat itu tidak jauh beda dengan tubuh manusia. Maka dalam ajaran Hindu kita mengenal istilah Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung itu adalah alam, Buana Alit itu adalah diri kita. Jadi bagaimana kita melihat masyarakat tidak ubahnya seperti tubuh manusia, seperti tubuh kita. Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Jadi dalam pewayangan misalnya kita mengenal panca pendawa. Mungkin ada yang suka nonton film India ya. Di situ ada panca pendawa. Jadi panca pendawa itu adalah lima bersaudara. Yang pertama itu Dharma Wangsa. Jadi apa lambang Dharma Wangsa? Dharma Wangsa itu kepala itu. Maka ia akan sangat menentukan peran, akan sangat menentukan arah dari adik-adiknya. Bima itu adalah tenaga manusia. Jadi tubuhnya Bima. Jadi bugar apa enggak tenaganya seperti Bima. Kemudian ada Arjuna. Arjuna itu adalah simbol dari pemikiran, dia cerdas. Kemudian ada Nakula Sahadewa, itu kaki dan tangan. Jadi masyarakat itu seperti tubuh manusia. Satu sakit, yang lain juga akan sakit. Karena dia adalah menjadi bagian dari sistem kehidupan. Itulah masyarakat. Dan tentu kita akan temukan suasana atau situasi masyarakat seperti itu. Pasti akan ada kepalanya, akan ada badannya, ada tangannya, dan ada kakinya. Ini yang disebut dengan pendekatan analogi organik dalam ilmu sosiologi. Kemudian ada juga yang disebut dengan pendekatan materialisme dialektis. Jadi pendekatan materialisme dialektis ini adik-adik nanti ketika turun ke masyarakat itu tidak selalu aman-aman saja, linear saja. Pasti akan ada gejolak, pasti akan ada konflik, pasti akan ada kelompok-kelompok yang satu dengan yang lain saling berhadapan, yang kemudian menimbulkan konflik sosial. Nah, ini dikemukakan oleh Karl Marx. Akan ada sekelompok manusia ingin mengeksploitasi manusia yang lain. Akan ada sekelompok manusia yang menguasai begitu banyak sumber-sumber kekayaan, sementara sebagian lagi manusia hanya menjadi alat dari sekelompok kecil manusia itu. Ini yang disebut dengan pendekatan materialisme dialektis. Dan itu akan terjadi dan akan ada ditemukan di masyarakat. Maka ketika nanti adik misalnya ditugaskan untuk kuliah kerja nyata atau praktek kerja lapangan, maka pemahaman terhadap kondisi masyarakat itu menjadi sangat penting adik-adik lakukan sebelum nanti adik-adik melakukan praktek atau melaksanakan kegiatan-kegiatan medis. Jadi kondisi masyarakat penting. Jadi Karl Marx itu mengajarkan kepada kita untuk melihat, mencermati masyarakat dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan pendekatan Verstehen. Ini dari Weber. Nah, pendekatan Verstehen ini lebih pada pendekatan pemahaman. Ini kayaknya cocok untuk adik-adik yang menekuni ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Kenapa? Karena pendekatan Verstehen ini kita mencoba memahami masyarakat. Dari mana kita bisa menelusuri nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, kemudian bagaimana tujuannya, sikapnya, kemudian apa yang menjadi panutan dalam berperilaku bagi manusia dalam masyarakat itu. Jadi kita coba pahami. Jadi Verstehen. Jadi pendekatan Verstehen ini sering juga digunakan dalam kita melakukan diagnosis sosial. Jadi ada diagnosis pribadi, individu. Sebenarnya masyarakat pun perlu didiagnosis. Kenapa sih sebenarnya di masyarakat A kok
pandemi COVID ini begitu cepat meluas. Sementara di masyarakat B kok bisa nihil misalnya, atau bisa diatasi dengan cepat. Tentu ini kita perlu pahami kondisi masyarakat. Perlu kita pahami bagaimana relasi sosialnya. Perlu kita pahami bagaimana penyebaran dan seterusnya. Nah, itulah pendekatan-pendekatan yang nanti bisa digunakan di dalam meneropong, di dalam melihat masyarakat kita. Jadi bagaimana pendekatan itu kita bisa praktekkan, ya kembali kepada kita. Nah, ketika kita menemukan sesuatu di tengah-tengah masyarakat, coba kita kembali kepada pendekatan yang saya sampaikan tadi. Kita akan lebih mudah tahu dan akan lebih mudah bisa mencari tahu apa sih yang harus kita lakukan, kenapa masyarakat ini seperti itu. Dan itulah tujuannya pendekatan yang tadi saya sampaikan dan perlu ada di pelajari. Baik ya, adik-adik, berdasarkan atas hal-hal yang saya sampaikan tadi, maka di dalam sosiologi itu ada pokok bahasan yang menjadi fokus of analisis kita. Artinya objek yang kita pelajari di dalam sosiologi. Adapun pokok bahasannya yang pertama adalah fakta sosial. Fakta sosial. Jadi fakta apa yang nyata kita lihat. Jadi yang dimaksud dengan fakta sosial adalah cara, sebagaimana cara bertindak orang, ya. Kalau orang sakit di satu tempat, kemana dia? Ke dokter atau ke dukun? Atau seperti apa? Ini cara bertindak, cara berpikir, dan berperasaan yang berbeda di luar individu, dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Ini yang disebut dengan jiwa sosial. Jadi fakta sosial itu adalah cara bertindak, cara berpikir, dan berperasaan yang berada di luar diri kita. Tetapi ia mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengendalikan kita. Pernah nggak adik merasakan? Sebenarnya secara individual, adik misalnya ada di Banjar, maaf ya, misalnya di Banjar. Mungkin secara individu adik merasa, waduh, ini nggak cocok. Tetapi adik dipaksa untuk melakukan itu. Kenapa? Karena itu jiwa sosial. Nah, tiba-tiba adik nggak suka minum, gitu misalnya ya, jadi bergaul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita tanpa sadar kita hanyut dalam jiwa sosial itu. Jadi lama-lama kita menjadi peminum. Padahal awalnya kita menolak untuk melakukan itu. Jadi fakta sosial inilah yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis. Kenapa misalnya si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Artinya ia kadang-kadang bertindak di luar, ya, di luar pikiran individu. Ini sering terjadi dan kadang-kadang ada di tempat ini, misalnya di antara adik-adik ini ya, awalnya dia adalah seorang penakut, gitu ya. Tiba-tiba dia jadi pemberani. Kenapa? Karena pemberani itu disebabkan oleh sesuatu yang ada kekuatan memaksa untuk mengendalikan individu-individu untuk menjadi orang lain yang disebut dengan massa tadi itu. Itu yang pertama, pokok bahasanya. Yang kedua adalah tindakan sosial. Jadi tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Ini disebut dengan tindakan sosial. Ada misalnya seorang dokter, tiba-tiba kita ada orang jatuh, lalu secara refleks gitu, Anda terpanggil sebagai seorang dokter untuk membantu orang lain. Ini yang disebut dengan tindakan sosial. Jadi kita melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Misalnya Anda berhadapan dengan dosen, ya kan? Nah, tiba-tiba Anda harus hormat. Nah, ini adalah tindakan sosial. Ini nanti kaitannya dengan etika.
Ini kaitannya dengan sense of belonging. Ini kaitannya dengan sensitivitas sosial kita. Jadi ketika ada anak orang miskin, kita tanpa dengan refleks bisa membantu mereka. Nah, seperti sekarang misalnya ketika ada pandemi COVID, Anda terpanggil untuk membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang tiba-tiba jatuh miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan sembako. Ini semua adalah tindakan-tindakan sosial yang sesungguhnya sangat diperlukan sebagai bentuk dari keberadaan kita sebagai makhluk sosial. Ini adalah sebuah keterpanggilan jiwa untuk melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Nah, yang ketiga adalah khayalan sosiologis. Jadi bukan halu ya, tapi ini khayalan sosiologis. Jadi khayalan sosiologis adalah cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Jadi kita menganalogikan sesuatu itu seperti yang ada dalam diri kita. Ini yang disebut dengan khayalan, melamun lah. Ada melamun, menghayal, mestinya seperti inilah, mestinya seperti itulah. Kenapa? Karena apa yang terjadi di masyarakat ini kita pahami sebagaimana yang ada dalam diri kita, diri manusia. Dan yang terakhir adalah realitas sosial. Jadi realitas sosial adalah pengungkapan takdir menjadi suatu realita yang tidak terduga dengan mengikuti aturan-aturan ilmiah, melakukan pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pikiran dan pengamalan takdir secara jeli serta menghindari penilaian normatif. Artinya realitas sosial itu adalah mencoba memahami sesuatu yang ada di tengah-tengah masyarakat secara kritis melalui pendekatan ilmiah itu. Jadi melalui penelitian. Jadi ketika misalnya kita bicara pandemi, Anda mencoba meneliti di tengah-tengah masyarakat. Kenapa sih transmisinya di tempat ini cepat sekali? Oh, ternyata Anda temukan. Oh, di sini sering orang berkerumun, hubungan kekeluargaannya sangat erat, kontak sosialnya sangat intens. Inilah yang menyebabkan kenapa cepat dia berkembang. Jadi ini realitas sosial dan apa yang Anda simpulkan itu didasarkan atas penilaian melalui aturan-aturan ilmiah. Jadi ada 4 ya pokok bahasan yang kita pelajari di dalam sosiologi. Yang pertama berkaitan dengan fakta sosial, yang kedua tindakan sosial, yang ketiga khayalan sosiologis, dan yang keempat realita sosial. Oke, kita lanjut. Kenapa kemudian kedokteran perlu sosiologi? Bodoh amat, ngapain kita belajar sosiologi? Kita kan dokter. Nah, ini. Kenapa? Jadi kedokteran atau medicine adalah suatu ilmu dan seni. Jadi kalau Anda itu sekarang menjadi dokter, Anda cari ilmu, tetapi juga ia adalah seni. Jadi kedokteran itu adalah ilmu dan seni yang mempelajari tentang apa itu? Tentang penyakit ya, dan cara-cara penyembuhannya, ya kan? Jadi kedokteran itu adalah ilmu dan seni, bagaimana mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhan. Kemudian ilmu kedokteran adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia
dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit. Jadi ilmu kedokteran itu adalah mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan. Bagaimana orang bisa hidup sehat. Kemudian bagaimana mengembalikan manusia pada keadaan sehat. Berarti dia dari tidak sehat menjadi sehat. Kemudian bagaimana memberikan pengobatan kepada mereka yang sakit. Jadi simpelnya kedokteran itu adalah suatu ilmu dan seni. Jadi ilmu dan seni, ingat. Jadi jangan heran nanti ketika adik semua setelah tamat nanti bersama-sama, kemudian praktek, nanti adik akan temukan kok ada dokter yang begitu laris manis, sementara ada dokter yang maaf ya pasiennya sedikit gitu. Nah ini kenapa? Mungkin dia IP-nya tinggi pada saat kuliah, tetapi setelah praktek malah IP-nya yang biasa-biasa saja, malah mereka banyak sekali punya pasien. Ini seni. Jadi setelah nanti terjun ke masyarakat, kita akan bisa memadukan antara ilmu kita dan seni kita dalam mempraktekkan ilmu yang kita punya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karenanya ini penting. Jadi antara otak kiri dan otak kanan ini harus kita buat seimbang. Dalam rangka apa? Dalam nanti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kadang-kadang sering kita jumpai ya dalam kehidupan keseharian kita, baru datang saja ke dokter, ketemu dengan dokter, udah sembuh. Padahal belum diapa-apakan. Kenapa? Karena penyakit psikis itu. Kebanyakan orang itu psikisnya yang sakit. Jadi ketika dia ketemu aja udah sehat. Nah inilah kondisi-kondisi yang nanti akan dihadapi. Kenapa kemudian kedokteran itu perlu sosiologi, perlu memahami masyarakat. Jadi ilmu kedokteran itu sesungguhnya meliputi pengetahuan tentang sistem tubuh manusia dan penyakit serta pengobatannya dan penerapannya dari pengetahuan tersebut. Jadi ada bagaimana misalnya nanti adik dari semester 1 sampai tamat nanti tentu belajar tentang sistem tubuh manusia, kemudian penyakit-penyakitnya serta bagaimana mengobatinya. Jadi itu ada muter-muternya di situ. Jadi setelah paham, tahu, ekspor di bidang itu, maka jangan lupa seninya. Bagaimana nanti berhadapan dengan masyarakat. Karena yang adik hadapi itu adalah manusia, yang mereka juga punya pemikiran. Nah inilah kenapa kemudian kedokteran itu perlu sosiologi. Kenapa? Karena kedokteran, dokter ini adalah sebuah profesi. Jadi dokter sebagai suatu profesi itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jadi dia tidak sendirian. Ada dokter sendirian. Nah ini dokter loh. Jadi mengasingkan diri, menjadi teralinasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Padahal keberadaan Anda sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka sebagai seorang dokter sebagai sebuah profesi, ini adalah profesi yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Maka praktek kedokteran itu mengkombinasikan antara ilmu dan seni. Jadi sains dan teknologi sebagai dasar dalam mengatasi masalah klinis dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada sains dan teknologi. Dan ini yang nanti akan ada dipelajari. Dan teknologi kedokteran itu dari tahun ke tahun akan berkembang terus. Maka long life education bagi dokter itu sangat penting. Jadi jangan kita ketinggalan. Nah yang kedua adalah seni kedokteran. Yang tadi kan sains kedokteran, sains dan teknologi kedokteran. Yang kedua adalah seni kedokteran. Jadi dokter itu seni. Coba nanti adik mengambil spesialis tulang misalnya. Jadi orang yang habis tabrakan kakinya remuk, kemudian Anda harus kembalikan menjadi sempurna misalnya, itu seni. Bagaimana dia mesti merakit dan sebagainya. Jadi kalau nggak punya seni ya berarti kan. Nah inilah seni kedokteran adalah penerapan gabungan antara ilmu kedokteran. Jadi
Seni kedokteran adalah penerapan ilmu kedokteran, intuisi, dan keputusan medis untuk menentukan diagnosis yang tepat dan perencanaan perawatan untuk masing-masing pasien, serta merawat pasien sesuai dengan apa yang diperlukan olehnya. Nah, sekali lagi ya, seni kedokteran adalah penerapan gabungan antara ilmu kedokteran. Jadi ilmunya harus bagus dulu. Jangan sampai nanti tamatan Warman Dewa ini kepalanya kosong, ya kan? Jadi nggak punya ilmu. Jadi ilmu kedokteran itu penting. Anda belajar yang sungguh-sungguh. Yang kedua, ilmu kedokteran saja tidak cukup. Anda harus memiliki intuisi. Intuisi itu apa? Anda harus memiliki rasa yang cermat. Oh, feeling ya, feeling. Feeling itu penting. Ini sakitnya apa? Jadi berdasarkan ilmunya, kemudian Anda punya intuisi. Jadi intuisi harus dilatih. Jadi Anda tidak serta-merta punya feeling gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ketemu orang anak-anak muda ini kan feeling in love gitu kan. Nah, feeling in love ini Anda sudah punya feeling kalau dia senang sama aku. Nah, itulah. Jadi intuisi itu penting. Maka itu kita pelajari. Dan dia akan tumbuh sendiri berdasarkan pengalaman. Dan yang kedua, mengambil keputusan medis untuk menentukan diagnosis. Jadi Anda pun harus meyakinkan dalam memutuskan sesuatu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu yang Anda punya, berdasarkan intuisi, feeling yang Anda miliki. Sehingga apa yang Anda putuskan itu diagnosisnya menjadi tepat. Bagaimana kemudian perencanaan perawatan, apa dia harus pulang hari ini, harus dia ngekos di rumah sakit atau opname, ya kan? Ini kan keputusan. Oh Bapak, Ibu, silakan, ini sudah saya berikan obat, boleh pulang istirahat di rumah ya. Ini keputusan. Atau maaf ya, Ibu perlu dirawat, Ibu perlu opname, Bapak perlu opname. Ini perlu keputusan. Jangan kemudian karena saya punya rumah sakit, di rumah sakit saya isi, lalu setiap orang yang datang, aduh Bapak, Ibu, opname aja. Jadi ini juga tidak benar, ya. Karena sehingga pasien itu merasa yakin dia terhadap apa yang menjadi keputusan Anda dalam mendiagnosis pasien. Jadi inilah kemudian dokter sebagai profesi tadi itu dia tidak saja memerlukan ilmu kedokteran, tetapi dia memerlukan intuisi dan bagaimana dia membuat keputusan medis untuk menentukan diagnosis yang tepat bagi perawat, bagi pasiennya. Ya. Jadi semuanya membutuhkan pengalaman, tidak saja belajar, tetapi praktek dan pengalaman itu sangat penting. Sehingga jiwa dokter Anda itu benar-benar lengkap sama ilmunya yang hebat, intuisinya yang kuat, pengambilan keputusan yang tepat. Ini yang harus memang benar-benar kita hadirkan dalam diri kita. Oke? Kita lanjut. Tetapi dokter juga manusia ya. Jadi dokter itu bukan Tuhan, dokter itu juga bukan dewa, tapi dokter juga manusia. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kita sebagai manusia adalah son politikal, makhluk sosial. Maka praktek kedokteran, hubungan relasi sosial antara dokter dan pasien ini harus benar-benar dijaga dengan baik. Jadi bagaimana misalnya ketika seorang pasien mencari dokter, bagaimana kita memberikan postulat-postulat atau saran-saran kepada pasien, bagaimana kemudian kita mengatasi masalah kesehatan
yang diderita oleh pasien ini menjadi penting. Jadi komunikasi itu menjadi penting. Kenapa? Karena di dalam interaksi manusia itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Dan dari komunikasi itu sering akan memunculkan 3 hal. Pertama, orang bisa simpati. Oh, senang. Aduh, saya senang sekali ketemu Bu Dokter. Oh, saya senang sekali ketemu Pak Dokter. Jadi ketika saya datang, saya mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi pasien itu simpati dia. Jangan malah ditakut-takuti. Yang kedua, bisa antipati. Orang akan marah, orang akan tidak suka. Dan yang ketiga, empati. Ada rasa. Jadi ketika simpati itu kuat, maka kita akan berempati. Orang akan berempati. Kamu adalah aku adalah kamu. Sakitmu adalah sakitku. Sakitku adalah sakitmu. Jadi dalam ini disebut dengan aklamasi. Kamu adalah aku adalah kamu. Ini yang disebut dengan dalam psikologi namanya empati. Bagaimana kita berempati. Makanya biasanya dokter itu dalam tanda kutip tidak bisa dia mengobati suaminya atau istrinya atau anaknya. Kenapa? Karena empati tadi itu kadang-kadang kasihan atau gimana, kita nggak objektif. Maka biasanya diberikan kepada orang lain, dokter yang lain. Ini kenapa? Karena itu tadi, karena rasa itu kadang-kadang menghilangkan objektivitas kita. Maka dalam praktek seorang dokter dia harus membangun relasi dengan pasien, ya. Ada bangun hubungan yang baik dengan pasien. Makanya sekarang kan berkembang home care misalnya. Bagaimana misalnya konsultasi online. Apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun relasi hubungan antara pasien dan dokter. Ini penting. Ya, ini sangat penting. Dan saya yakin dalam dokter-dokternya seperti itu. Jadi pasiennya bisa telepon. Misalnya kalau praktek, jangan sampai ngantri lah. Jadi ngantri jubel-jubel. Jadi orang yang tadinya mau sembuh, malah sakitnya bertambah. Mestinya Anda bisa misalnya si A nanti datang jam 2, si B datang jam setengah 3, si C datang jam 4. Jadi pasien itu bisa istirahat di rumah. Jadi jangan semua disuruh datang jam 6 nanti numpuk. Jam 10 baru dapat pelayanan. Yang tadinya mereka sakitnya nggak keras, juga karena ketemu semua orang-orang sakit, malah sakitnya menjadi bertambah. Maka relasi ini menjadi penting. Yang kedua, semuanya harus berdasarkan data. Jadi rekam medis. Ini harus Anda pegang. Sehingga perkembangan penyakit seseorang itu kita tahu sebelum nanti kita membuat keputusan. Jadi data, bagaimana mengumpulkan data tentang pasien itu menjadi penting. Jadi kalau di praktek-praktek dokter, walaupun dia berobat di mana, yang pertama mesti dia minta rekam medisnya, datanya. Oh, dia pernah sakit apa? Jadi perkembangan penyakitnya seperti apa? Sehingga dalam diagnosis pun akan menjadi tepat. Termasuk misalnya hasil laboratoriumnya, hasil labnya. Nah ini yang sering kemudian diabaikan. Jadi orang datang berobat lalu diperiksa begitu saja, sudah pulang tanpa memperhatikan apa sih gejalanya, apa sih. Setelah tahu gejala, rekam medisnya menjadi penting. Justru dengan data yang kuat ini, kita bisa menganalisis data yang itu dengan baik, maka diagnosis pun akan menjadi tepat. Yang berikutnya adalah membuat rencana perawatan. Jadi tes yang harus dijalani. Berikutnya adalah terapi, rujukan dan sebagainya. Jadi ini tugas dokter juga. Bagaimana dia membuat rencana perawatan. Apakah dia melalui home care dan opname atau apa, semuanya ini adalah sebuah perencanaan. Bagaimana merawat pasien. Kemudian memantau dan menilai jalannya perawatan dan dapat mengubah perawatan bila diperlukan. Jadi karena yang kita obati manusia ini harus cermat benar-benar. Jadi ada pemantauan, kemudian menilai bagaimana perawatan terhadap pasien kita.
Kenapa? Karena kesembuhan pasien ini justru akan memberikan grade yang baik terhadap dokter, terhadap profesi Anda. Jadi jangan sampai yang tadinya orang setengah sehat setelah ke dokter menjadi sakit beneran gitu. Nah, jadi aspek psikis ini juga benar-benar harus mendapatkan perhatian. Dan yang berikutnya adalah untuk menunjang pelaksanaan praktik kedokteran yang berbasis pada masyarakat, itu diperlukan ilmu sosiologi sebagai alat bantu untuk mengetahui dan memahami masyarakat sebagai laboratorium kehidupan dan realitas sosial bagi para dokter. Jadi ilmu sosiologi dan atau sosiologi kedokteran ini itu sangat membantu adik-adik dalam mengetahui dan memahami masyarakat, dan ia akan bisa dijadikan laboratorium kehidupan. Dan pandemi COVID ini memberikan pembelajaran kepada kita betapa pentingnya pemahaman dan pengetahuan kita tentang masyarakat, karena ia menyangkut tentang transmisi virus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita akibat dari kontak sosial yang dilakukan. Dan banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh apa yang saya sebut dengan kondisi masyarakat, disiplin misalnya, kemudian protokol kesehatan. Ini adalah bagian dari membangun kultur baru dalam pola hidup sehat di tengah-tengah masyarakat. Dan itu ilmunya ada di sosiologi. Oke, lanjut. Oke, adik-adik sekalian, maka sosiologi kedokteran memberikan pelajaran kepada kita untuk memahami masyarakat dalam perspektif proses sosialnya. Jadi bagaimana masyarakat itu berproses. Katakanlah misalnya kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi pun itu adalah proses. Kemudian bagaimana masyarakat berinteraksi, termasuk bagaimana dokter dan pasien berinteraksi. Ini penting. Dan itu ada di sosiologi. Bagaimana misalnya kita tahu tentang kehidupan mereka, latar belakang sosial mereka, sehingga dalam memberikan terapi-terapi medis itu penting juga dimasukkan terapi-terapi sosial. Misalnya bagaimana sekarang musim pandemi COVID, pajan ada di mana-mana itu misalnya. Padahal kerumunan itu salah satu yang dihindari agar virus ini tidak mewabah. Tetapi realitas sosialnya itu terjadi. Maka interaksi sosial ini harus benar-benar bisa dibatasi. Bagaimana adik-adik memberikan sosialisasi, diseminasi kepada masyarakat tentang bagaimana misalnya menerapkan protokol kesehatan. Sosiologi kedokteran juga belajar tentang perubahan sosial, termasuk perubahan cara mengatasi penyakit. Oh, kadang-kadang penyakit pun dia melakukan perubahan. Jadi mutasi gen, nah ini perubahan. Jadi kadang-kadang obat yang kita berikan yang gejalanya sama belum tentu hasilnya sama. Kenapa? Karena terjadi mutasi gen. Jadi mutasi gen itu dalam sosiologi, dalam masyarakat itu juga disebut dengan perubahan sosial. Dan yang berikutnya struktur sosial. Ingat, adik-adik sekalian ya, kalau kita bertemu dengan masyarakat, kita akan menemukan struktur sosial, tingkatan-tingkatan sosial yang ada pada masyarakat. Tingkatan sosial ini sebenarnya ada dua. Ada struktur sosial yang bersifat diferensiasi sosial. Ada struktur sosial yang disebut dengan hierarkial sosial.
Ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang bawah. Ini hierarkial. Kalau diferensiasi sosial itu ada laki, ada perempuan. Itu diferensiasi. Agama misalnya, ada Hindu, Islam, Kristen, Buddha. Ini diferensiasi sosial. Maka itu akan kita temukan juga di tengah masyarakat. Dan yang terakhir ada norma sosial. Norma sosial ini adalah aturan-aturan yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Kapan kita harus harus makan, misalnya bagaimana cara makan, bagaimana cara bertamu. Jadi norma-norma sosial ini adalah aturan-aturan sosial, aturan-aturan sosial yang hidup dan dihormati oleh masyarakat. Norma-norma sosial inilah yang nanti akan melahirkan social order. Social order itu artinya keteraturan sosial, tertib sosial. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita belajar tentang sosiologi kedokteran. Mudah-mudahan adik bisa pahami, dan tentu bahan-bahan ini nanti silakan adik minta kepada ketua blognya. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita bisa saling mengerti dan memahami bagaimana pentingnya sosiologi bagi adik-adik yang nanti akan menjadi dokter. Baik, demikian. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Om Santi, 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 Om.